Oke ya, kita mulai. Jadi setelah tadi kalian belajar low pass-nya untuk Butterworth, untuk Chebyshev, untuk Bessel, kalian juga sudah simulasikan. Semua itu untuk low pass. Berarti frekuensi low yang akan diteruskan, frekuensi yang lebih tinggi di cut off-nya itu setelah cut off akan diredam. Itu low pass. Oh iya Pak, oke. Nah, materi kali ini adalah kita masuk ke high pass. Jadi kalau high pass, frekuensi yang rendah kita redam, frekuensi yang tinggi pas, frekuensi yang tinggi dilewatkan. Ya, itu high pass. Nah, ini sekarang kita masuk ke desain untuk high pass filter. Nah, apa yang harus kamu perhatikan pada saat kamu mendesain high pass filter? Yang pertama, desain high pass filter harus melalui low pass filter. Berarti teori-teori, persamaan-persamaan, tabel-tabel yang digunakan nanti untuk high pass, itu nanti akan kamu lihat di tabel-tabelnya yang di low pass. Ya, jadi pintunya, kalau kamu mau desain high pass, kamu harus desain low pass-nya dulu. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua adalah bagaimana menentukan komponen-komponennya untuk high pass. Nah, sekarang Anda lihat yang digambar ini ya. Contoh, misalkan saya sudah desain low pass, hasilnya seperti gambar 324A itu. Itu low pass. Ya. Sekarang bagaimana dia bisa jadi high pass? Berdasarkan low pass itu adalah kamu buat invert-nya. Nah, invert-nya low pass itu akan jadi high pass filter. Ya. Nah, contoh, ini di 324A itu ada C1, L2, C3. Itu low pass. Untuk high pass gimana? Akan jadi L1, C2, L3. Artinya C menjadi L. C1 menjadi L1. L2 menjadi C2. Invert. Jadi semua komponennya invert. Nilainya juga sepernya atau invertnya. Jadi misalkan aja C1 itu nilainya normalnya adalah 1,181. Maka di high pass dia akan menjadi L1 dengan nilai sama dengan 1 per 1,181, yaitu 0,847. Jadi 0,847 itu ini adalah hasil dari 1 dibagi 1,181. Itu akan jadi demikian juga seterusnya. Ya. Saya mau tanya, kalau itunya dari normalisasi terus diseper sama dicari nilai S-nya dulu baru diseper, beda nggak Pak kira-kira? Oh, beda. Nggak boleh. Yang diseper yang mana, Pak? adalah nilai normalisasinya. Oh.
Yang Oke. disebar nilai normalnya. Bukan Oke, kita semua salah, nilai guys. realnya. Ya, bukan nilai realnya. Karena nilai realnya kan sudah dikalikan dengan FC. Oh iya. Iya, iya, iya. Jelas Oke, berubah kita semua semua nanti. Jadi salah. yang normal aja, normalnya yang kita pakai. Ya. Itu. Jadi itu adalah cara untuk mendesain high pass filter berdasarkan low pass-nya. Pak Yu, Ya, tapi di penjelasan yang di bawah itu dia ngomong kalau 1.181 itu dia Farad. Sedangkan iya. kalau nilai normal dia nggak ada Iya. satu. Satuannya jelas berubah toh. Kalau yang ini, makanya yang diambil harus nilai normalnya. Hmm. Ini akan menjadi C toh. Kalau C satuannya kan Farad kalau ini. Kalau ini satuannya akan menjadi Henry. Nantinya kalau setelah kita kalikan dengan dia akan menjadi Henry. Ya. Oke. Jadi nilai C-nya itu adalah secara normal, normalisasi ini adalah 1,181 farad. Mana? Tulisannya mana? Nah, ini. Oh, itu. Ya itu. Kemudian dia akan diinvert menjadi L1 dengan nilai 0,847 Henry mesti ini. Nah, ini. Ya. Jadi ingat, yang diinvert normalnya, bukan nilai sesungguhnya. Itu cara mendesain high pass. Iya toh? Berarti kalau kamu sudah ngerti low pass-nya, untuk desain high pass, tinggal seperti snap. Nah, ini loh, stack. Nah, tadi. Ya, gampang. Tadi. Oke. Sekarang, coba tadi dengan filter-filter yang lain gimana, Pak? Kemarin tadi kan kita belajar Butterbird, belajar Chebyshev, belajar Bessel. Ya, semua sifat-sifat itu yang ada di low pass mengikuti yang di high pass. Berarti kalau kita masih akan pakai Chebyshev di high pass, berarti high pass-nya nanti bagian pass B-nya pasti ada ripple-nya. Kemudian Q-nya dia juga akan tinggi. Ya, jadi sifat-sifatnya sama semua. Mirip, pas sama persis antara low pass dengan high pass-nya sama. Cuman frekuensi potongnya yang berbeda. Jadi kalau high pass dia akan melewatkan dengan frekuensi tingginya dengan frekuensi cut off yang sama. Tapi kalau low pass yang dilewatkan adalah frekuensi rendahnya dengan frekuensi cut off yang sama. Jadi kalau digambar, kalau ini saya gambar ya, misalkan saya pakai ini, pada saat kita desain low pass, ya, saya gambar di sini ya, di bawah ini ya. Oke, Pak. Ini frekuensinya. Mantap. Pada saat kita desain low pass, kan begini. Ini frekuensi cut off toh. Ya. Ini kan FC-nya. Kalau hasil ini, normal ini kita terapkan ke high pass, dia akan menjadi dengan FC yang sama. Tapi dia kebalik. Ini yang low pass. Ini yang high pass. HP. Ya. Ini. Jadi akan menjadi seperti ini. Kalau kamu desain pakai Chebyshev, maka di sini akan ada ripple-nya. Maka di sini juga akan ada ripple-nya. Kalau kamu pakai Butterbird, di sini rata, di sini juga akan Rata. Ya, artinya sifatnya betul-betul sama. Oke. Terus sekarang kita lihat
Berarti semua tabel, semua persamaan sama. Jadi kalau di high pass tidak perlu buat tabel baru. Gitu. Nah, ini algoritmanya, hukumnya tuh ini. Gitu. Jadi kita buat rangkaian dualnya. Ya, kita buat rangkaian dualnya. Ini hukumnya. 1, ubahlah semua induktor menjadi kapasitor dan juga sebaliknya. Tanpa mengganti nilainya. Artinya nilai dari normalnya. Kemudian nilai dari semua resistannya menjadi sepernya. L jadi seper C, C jadi seper L-nya, nilainya ya. Itu. Nah, sekarang dengan hukum yang ini kita coba untuk contoh 37 ini. Contoh 37 ini apa? Desainlah sebuah rangkaian LC, high pass filter, dengan frekuensi cutoff 60. Minimum attenuation 40 dB pada saat 30 MHz. Source and load resistance sama, 300, 300. Jadi RS sama RL-nya sama. Assume that setengah dB passband ripple dapat ditoleransi. Jadi kamu boleh menggunakan ripple setengah dB. Pertanyaan pertama sekarang. Ini desain low pass apa high pass? High pass. Terus kemudian jenis apa filternya? Benar-benar 0,5 dB. Ripple ya, Chebyshev. Nah, kita suruh pakai Chebyshev. Karena ada ripple-nya. Ya. Terus kemudian F per FC-nya berapa? Setengah. 0,5. Kan F-nya ini kan high pass toh. Kalau high pass itu berarti gimana? Maksudnya, Pak? Maksudnya, Pak? Nih. Oh, Kecil, dari bawah ke atas. High pass toh? Ya. Dari bawah ke atas berarti. Betul ya? Ini FC toh? Iya. Iya. Ini FC. Berapa FC-nya tadi? dB-nya? 60. 60. Jadi di sini itu 60 dB. Terus dia minta apa? 40 dB. Saat 30. Turun 40 dB untuk 30 MHz. Iya toh? Iya, Pak. Jadi FC-nya berapa? 60 toh? Ini kan 60. Iya. Ini kan 60 ini frekuensinya. Betul ya? 60 mega. 30 di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanannya? Kiri, Pak. Kiri. Kiri. Ini 30. Berapa dB-nya? 40. 40. 40 dB. Nah, kamu suruh desain filter yang seperti ini. 40 dB itu pasti 30 MHz ya, Pak? Iya itu deh. Soalnya kan begitu. Terus dia pakai ada ripple-nya. Jadi di sini boleh ada ripple berapa? 0,5 dB. 0,5 dB. Berarti kamu pakai Chebyshev. Dengan perbandingan F per FC-nya 0,5. Mereka berarti kalau mau dibuat low pass gimana? FC per F-nya berapa? 2 atau? 2. Ini slope-nya ini loh. Ini kan slope-nya ke arah sini ya. Ini kan untuk high pass loh, slope-nya gini. Kalau untuk
high pass loopnya gini, kalau low pass loopnya kan gini. Kan gambarnya Iya. gini. Iya. Yang saya gambar tadi loh. Nah, berarti kan begini kalau low passnya. Iya. Nah, di sini. Jadi ini kan F per FC 0,5, berarti FC per F-nya 2. Ini kan karena apa? Kita ngambil angka ini untuk tabel yang ada di Low pass. low pass. Nanti ya. Pak, ayo. Ya, FC per F2 itu kalau di tabel itu yang kayak gimana, Pak? tuh yang tabel pertama. Yang menentukan jumlah komponen itu. Oh, itu kan komponennya. Oh iya sih, di situ ada 5 ya. Diketahui Nah, kok mulai jadi. lali ya, terus mulai lali. Tak apa-apa, kita lihat Iya, aja Pak. nanti. Iya, Ya, oke, Pak. ya, nanti kita lihat. Kan nanti pada saat desain low pass kan masih ada F per FC, FC per F. Iya. Ya. Nah, nanti coba kalian buat ini. Kalian baca dulu ini. Tak clear dulu ya. Baca ini. Nah, ternyata dia pakai CBSAP tuh. Untuk F ratio 2. Nah, sekarang baca ini. Nanti ketemu nilai C, L, ya. Di sepernya. Ya, jadi yang seperti tadi gambarnya itu. Jadi Anda gambar dulu low pass-nya. Terus kemudian ada gambar high pass-nya. Terus Anda tentukan nilai-nilai normal dari komponen high pass-nya. Baru dihitung realnya. Pada saat hitung realnya persamaannya sama. Tapi yang di-invert adalah pada saat yang normalnya. Ya. Nah, dengan demikian, Anda sudah bisa mendesain sebuah high pass filter berdasarkan low pass filternya. Jadi lewatnya pasti lewat low pass. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Pak, jadi yang tadi itu kan ada FC dibagi F sama F dibagi FC. Untuk tahu itu yang low sama high itu ya apa? Tuh, yang di pada saat kita desain yang low tadi itu, ini kan pasti kalau high frekuensi yang cut off, frekuensi cut off-nya kan pasti lebih tinggi daripada frekuensi yang turunnya itu tuh. Kayak contoh soal tadi itu. Dia minta frekuensi 30 MHz itu 40 dB di bawah frekuensi cut off-nya. Kan gambarnya dia pasti begini tuh. Kalau untuk high pass kan pasti nah ini FC-nya di sini, ini F yang kamu inginkan tadi itu, yang kamu diminta di soalnya berapa tadi itu. Ini kalau high pass kan begini. Tapi kalau low gimana? Kalau low kan begini lah. Ini F, ya, ini FC-nya. Frekuensi yang diminta kan di sebelah kanan di sini. Ya, saya tadi ngomong. Jadi ini sifatnya sama, kanan kiri. Ini kan FC per F. Ini kan F per FC. Ya, sama aja, cuma seper aja. Iya. Ya kalian buat dulu aja. Kalian buat dulu yang contoh soal itu. Nanti kalian akan tahu. Mana tadi itu? Contoh berapa tadi? 8. Ya. Jadi kalian buat dulu ini. Nah, itu untuk 37 ini. Coba kalian baca. Nanti setelah ini kita diskusikan untuk contoh 37 ini. Masukkan ke multisim. Betul jadi high pass apa tidak. Apakah di frekuensi yang sesuai itu. Oke? Oke, sekarang kalian coba. Kalian hitung di kertas dulu. Terus kemudian jadikan high pass-nya. Cari nilai sesungguhnya. Masukkan ke multisim. Betul jadi high pass apa enggak? Oke? Baik, Pak. Oke.